Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga walaupun masih tetap keadaan daring, kalian tetap semangat ya. Tetap semangat belajarnya, tahfiznya ya. Jangan sampai kendor. Oke? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kita masuk ke IPS ya. Minggu kemarin itu PKN, sekarang kita ke mata pelajaran IPS. Kita akan masuk ke materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga Allah mudahkan pelajaran kita dari awal hingga akhir nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah Ananda sekalian, bahwa potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia ini ya itu sangat besar sekali ya di Indonesia ini. Kenapa? Karena Indonesia terkenal dengan negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar sekali. Sebagian besar wilayah Indonesianya merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki Indonesia? Di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Nah, pertanyaan tersebut akan kalian pelajari jawabannya pada bagian di bawah ini ya. Perhatikan poin pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar istilah sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Nah, dicatat ya. Sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahkan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi apapun yang ada di dalam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dinamakanlah dengan sumber daya alam ya. Contohnya ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang ya, yang merupakan bentuk-bentuk dari sumber daya alam ya. Karena mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka pembahasannya akan kita batasi pada sumber daya yang berupa hutan dan bahan tambang. Ya, bisa kalian perhatikan ya. Silakan nanti dibaca bukunya. Potensi sumber daya hutan itu, hutan kita itu 99,6 juta hektar ya. Kemarin waktu di semester 1 pernah Ustazah bahas ini di kelas ya, kalau nggak salah itu ya, bahwa hutan kita itu sangat besar potensinya dengan mencapai 99,6 juta hektar, dan luasnya itu sekitar ada 52,3% dari luas wilayah Indonesia ya. Itu sesuai dengan Kementerian Kehutanan ya pada tahun 2011, bahwa luas hutan besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk, karena di sana kan sangat padat ya. Nah, silakan nanti dibaca ya, pahami. Bisa kalian lihat jenis-jenis kayu dan sebarannya dari hasil hutan tersebut ya, karena ada 4.000 jenis kayu ya. Ada kayu keruing, kayu jati rotan, kayu cendana, kayu rasa mala ya. Ini pernah juga kemarin ya Ustazah jelaskan ini kan di kelas. Silakan. Kemudian ada potensi sumber daya tambang, itu apa saja? Bisa kalian lihat ya, punya atlas, bisa dilihat ini ya. Tuh ya. Kemudian ada minyak bumi dan gas ya. Kemudian daerah-daerah merupakan penghasil minyak bumi Indonesia. Kamu bisa lihat sini ya, nama pulau, daerah penghasil minyak bumi ya. Silakan diingat-ingat ya. Kemudian ada batu bara ya, boksit, pasir besi, emas ya. Nah, ya.
Oke, silakan dipahami ya. Nanti jika ada yang tidak jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Ustazah ya, bisa japri ke WhatsApp. Silahkan dipahami dari halaman tadi 23 sampai 34 ya. Oke, semoga Ananda dapat memahaminya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.